Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ilmu dan zikir. Dari Abdullah bin bin As Numa berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak akan menarik ilmu dengan mencabutnya dari hati hamba-hambanya pada akhir zaman. Tetapi Allah akan menariknya dengan mematikan para ulama satu demi satu. Sehingga apabila sudah tidak tersisa lagi ulama satupun, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Ketika mereka, para pemimpin yang bodoh itu, ditanya tentang masalah-masalah agama, maka mereka mengeluarkan fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin bin As Numa berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak akan menarik ilmu dengan mencabutnya dari hati hamba-hambanya pada akhir zaman, tetapi Allah akan menariknya dengan mematikan para ulama satu demi satu, sehingga apabila sudah tidak tersisa lagi ulama satupun, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Ketika mereka, para pemimpin yang bodoh itu, ditanya tentang masalah-masalah agama, maka mereka mengeluarkan fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT membenci setiap orang yang berwatak keras, banyak makan, suka berteriak-teriak di pasar, malam hari bagai bangkai, atau selalu tidur tidak bangun untuk sholat, siang hari bagai keledai, sibuk dengan urusan dunia, pandai dalam urusan dunia tetapi jahil tentang urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT membenci setiap orang yang berwatak keras, banyak makan, suka berteriak-teriak di pasar, malam hari bagai bangkai, selalu tidur tidak bangun untuk sholat, siang hari bagai keledai, sibuk dengan urusan dunia, pandai dalam urusan dunia tetapi jahil tentang urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Salamah Al-Jufi Ranhu berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya telah banyak mendengar hadis-hadis darimu, tetapi saya takut yang dulu-dulu terlupakan dengan adanya hadis yang baru engkau sampaikan. Oleh karena itu, beritahukan padaku satu kalimat inti atau kalimat yang ringkas, tetapi maksudnya mencakup keseluruhannya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah mengenai apa-apa yang kamu ketahui, atau yakni amalkanlah apa-apa yang engkau ketahui. Riwayat Tirmizi. Dari Jabir bin Salamah Al-Jufi Ranhu berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dulu saya telah banyak mendengar hadis-hadis darinya, tetapi saya takut yang dulu-dulu terlupakan dengan adanya hadis yang baru engkau sampaikan. Oleh karena itu, beritahukan padaku satu kalimat inti atau kalimat yang ringkas, tetapi maksudnya mencakup keseluruhannya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah mengenai apa-apa yang kamu ketahui, yakni amalkanlah apa-apa yang engkau ketahui. Riwayat Tirmizi. Dari Jabir bin Abdullah anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan menuntut ilmu untuk membangga-banggakan diri kepada para ulama dan untuk melawan atau menindas atau mendebat orang-orang bodoh, juga untuk menarik perhatian orang-orang dalam majelis. Barang siapa yang berbuat demikian, maka baginya adalah neraka.
atau sekali lagi neraka. Riwayat Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan menuntut ilmu untuk membangga-banggakan diri kepada para ulama dan untuk melawan atau menindas atau mendebat orang-orang bodoh. Juga untuk menarik perhatian orang-orang dalam majelis. Barang siapa yang berbuat demikian, maka baginya adalah neraka. Sekali lagi neraka. Riwayat Ibnu Majah. Terangan, janganlah menuntut ilmu untuk menarik perhatian majelis. Maksudnya, janganlah kamu menuntut ilmu agar orang-orang menaruh perhatian kepadamu dan memuliakanmu karena pengetahuan yang kamu miliki, bukan karena kepribadian dan perilakumu. Dari Abu Rahnu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya atau tidak memberitahukannya, maka Allah akan mengikannya dengan tali kekang atau kendali dari api neraka yang pada hari kiamat. Riwayat Abu Daud. Dari Abu Rahnu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, tidak memberitahukannya, maka Allah akan mengikannya dengan tali kekang atau kendali dari api neraka pada hari kiamat. Riwayat Abu Daud. Apa saja ada yang kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan kepada lain. Amin.